Majikan, hari ini kita akan membahas sebuah kasus yang definisi ini tuh cerita film India. Kemarin kan Racun udah, FTV udah, sekarang nih cerita Bollywood. Serius gengs, karena ini prosesnya panjang banget sampai memerlukan waktu 28 tahun. Yang dari awal kejadiannya aja nih, udah banyak drama sampai akhirnya terbongkar juga macam film India ini terbongkarnya. Kenapa? Karena ditayangin di televisi nasional biar seluruh orang yang nonton siapa pelakunya. Super duper apa kabar dunia, udah gila banget ini. Dimana ini adalah kasus dari Suster Abaya yang ditemukan di dalam sumur asrama gereja. Walaupun dalam kasus ini dipanggilnya Suster Abaya ya, namun sebenarnya nama aslinya itu adalah Bena Thomas. Jujur Babu juga kurang paham kenapa nggak dipanggil dengan nama aja gitu, Suster Bena misalkan ya. Tapi di sini kan memang jadi dipanggilnya Suster Abaya, yang mana nama atau kata abaya sendiri ternyata mempunyai makna keberanian dan perlindungan. Mungkin memang itu dimaksudkan seperti nama adalah doa begitu ya, semenjak menjadi suster jadi namanya diganti. Dimana dulunya Bena sebelum menjadi suster itu tuh lahir di keluarga yang terbilang miskin gengs. Dia tuh dari kota India bernama Kottayam. Ayah dan ibunya tuh seorang petani dan dia juga punya kakak laki-laki. Bena sendiri dikenal sebagai pribadi yang pemalu, pendiam, tapi dia pintar. Jadi bisa dibilang dari kecil hingga dewasa hidupnya sebenarnya lempeng-lempeng aja. Apalagi memang keluarganya ini menganut Katolik yang taat, meskipun di India sendiri kita tahu mayoritas agamanya kan Hindu ya. Namun keluarga dari Bena ini tuh tetap dengan keyakinannya tersebut. Nah, hal ini tuh sedikit banyak menjadikan Bena sendiri menjadi pribadi yang cukup agamis juga. Dan dia memandang seorang biarawati di gereja itu tuh menjadi sosok yang sangat dia kagumi. Sampai-sampai dia memang mempunyai cita-cita pengen deh nanti jadi biarawati juga begitu. Dan keinginannya itu pun pada akhirnya dia wujudkan. Gak cuma omong-omong cita-cita masa kecil aja yang ntar pas dewasa, lah jadi apa aja deh yang penting bisa bayar cicilan. Kepentok realita hidup ya, udah kagak muluk-muluk mikirin cita-cita. Saya melakukan ini semua karena terpaksa, Pak. Terpaksa. Nah tapi kalau Bena ini memang tuh dia tekuni dan dia geluti ajaran-ajaran dari Katolik yang dianut ya, termasuk Alkitab sebagai pedomannya pastinya ya, untuk menjadi biarawati yang baik. Hingga di tahun 1990 waktu umurnya 19 tahun nih, dia mulai tuh bergabung di gereja untuk menjadi biarawati muda dan tinggalnya di asrama bernama Saint Fidelis. Tapi karena masih usia segitu ya, jadi dia juga nyambi kuliah. Yang intinya Bena ini tuh menjalani dua hal sekaligus lah, pelatihan jadi biarawati dan kuliah juga. Ditambah tadi udah kita bilang ya, semenjak bergabung menjadi biarawati tuh namanya pun diubah, dipanggilnya jadi Suster Abaya. Waktu berjalan baik-baik aja, semua lancar jaya gengs, hingga 2 tahun kemudian kita masuk di tahun 1992. Nah di tanggal 27 Mei 1992 itu statusnya si Abaya nih di kampus ada ujian. Makanya si Suster Abaya ini tuh ceritanya mau belajar pagi-pagi buta. Kenapa harus pagi-pagi buta? Karena kan dia harus membagi waktu antara statusnya sebagai biarawati di gereja dengan kehidupan kuliahnya itu. Jadi biasanya dia memang belajar di pagi hari sebelum berangkat ke kampus. Macam kayak kejar tayang mau ujian begitu ya. Tapi fun fact-nya nih ya majikan ya, belajar di pagi-pagi hari itu katanya memang lebih cepat masuk loh ke otak. Karena otak mungkin masih fresh ya. Dulu juga misalkan Babu kalau ada ujian doa-doa gitu kan, hafalan segala macam, pasti ngafalinya subuh-subuh tuh jam 4 pagi gitu kan, bangun buat ujian nanti paginya. Mungkin ada yang sama juga nih yang suka belajar atau ngafalin subuh-subuh buat ujian di pagi hari. Kadang kan kalau kejar tayang gitu memang langsung lebih masuk ya, ingatnya juga cepet. Ya anyway, makanya pada saat itu Suster Abaya ini meminta tolong kepada biarawati lain yang sekamar sama dia nih, namanya Suster Shirley, untuk bangunin aku dong nanti di jam 3 pagi. Karena Suster Shirley ini tuh memang suka bangun di jam-jam segitu untuk berdoa cenah. Jadi ya sekalian lah minta bangunin kalau gitu kan Suster Abaya ini tidak mendengar suara alarm yang udah dia setel. Namanya orang tidur kan kadang suka kebablasan ya, mau nyetel alarm sampai 5 menit sekali harus bunyi juga tetap aja bisa nggak bangun-bangun. Tapi ketika alarm pertama berbunyi, ternyata Suster Abaya ya kebangun. Dan bener aja, dia lihat Suster Shirley ini udah bangun juga, tapi kayak udah selesai berdoa dan mau siap-siap tidur. Jadi kayak selisipan gitu loh. Suster Shirley ini baru mau tidur, habis beraktivitas kan habis berdoa, sedangkan Suster Abaya ini baru mau bangun, baru mau beraktivitas. Jadi Suster Shirley di sini sempat ngeliat Suster Abaya ya udah bangun tuh dan mulai belajar di jam 3-an itu ya. Cuma namanya orang baru bangun gitu kan, mata juga masih berat, belum seger, aus gitu tenggorokan. Nah maka dari itu Suster Abaya ini sempat ke dapur dulu tuh buat ngambil minum sama mau ngebasuh mukanya di wastafel dapur. Dan hal itu lagi-lagi sempat Suster Shirley lihat, tapi Suster Shirley ini dalam kondisi matanya udah kerep-kerep mau tidur begitu loh. Ya pokoknya dari kasurnya dia melihat tuh Suster Abaya keluar dari kamar bilang mau ke dapur.
Namun abis itu ya udah, Suster Shirley merem tidur. Hingga di jam 5 pagi saat bel asrama berbunyi, yang memang itu jam biasanya orang-orang mulai beraktivitas, Suster Shirley nih bangun dan mendapati Suster Abaya nggak ada di kamar, tapi lampu belajarnya tuh masih menyala. Dan dilihat di dapur, kondisi wastafel nih airnya juga masih nyala, nggak dimatiin loh. Ada juga botol airan tumpah tuh tergeletak di lantai, plus juga ditemukan ada sendal dari Suster Abaya yang tergeletak di sana, tapi sebelah doang, gengs. Nah, Suster Abayanya sendiri dicari kemana-mana, kagak ada. Akhirnya Suster Shirley ini laporlah ke suster kepala di sana bernama Suster Seppi. Suster Seppi yang melihat keadaan dapur juga begitu kok berantakan segala macem, laporlah ke ketua yayasan yang memang punya gereja dan asrama tersebut. Jadi kalau si Suster Seppi ini kan jatuhnya hanya semacam kepala sekolah lah bisa dibilang. Setelahnya semua orang disuruh berpencar untuk mencari keberadaannya dari Suster Abaya. Karena barang-barangnya semua ini masih ada di kamar, gengs. Jadi sepertinya Suster Abaya juga belum berangkat untuk ke kampus buat ujian. Udah berjam-jam keliling kemana-mana dicari, nggak ada tanda-tanda apapun. Yang merasa hal ini adalah janggal ya, karena nggak biasanya Suster Abaya menghilang seperti ini. Apalagi sebelumnya kondisi dapur juga kan tadi aneh banget ya. Keran masih nyala, botol tumpah, ada sendal cuma sebelah. Makanya di jam 9 pagi, pihak gereja nelfon polisi nih untuk membuat laporan ada biarawati mereka yang menghilang tiba-tiba. Nah, saat itu salah satu polisi yang bernama Polisi Agustin nih datang karena laporan tersebut kan, dan dia mengecek dapur asrama yang dimaksudkan tadi yang terlihat janggal. Yang mana memang pada saat itu keadaannya belum diberesin nih sama semua orang, sengaja sampai polisi datang. Polisi Agustin ini menyusuri asrama gitu kan, dan akhirnya berhasil menemukan pasangan sendal yang sebelah tadi hilang. Soalnya kan yang satu tadi ada di dapur. Nah, yang satunya lagi ternyata ada di dekat sumur. Yang pas dilihat ke dalam sumur, ternyata Suster Abaya ada di dalam sana, gengs, dengan kondisi yang sudah tenggelam dan tidak bernyawa. Akhirnya polisi Agustin ini tuh memanggil bantuan untuk mengevakuasi Suster Abaya dari dalam sumur itu. Tapi entah kenapa ya sama polisi lain nih, penemuan tersebut tuh dianggap sebagai kecelakaan semata, gengs. Dimana Suster Abaya tuh diduga jatuh saat mau nimba pagi-pagi gitu, mungkin masih ngantuk terus jadinya kepleset jatuh. Ini nanti kalau kalian dengarnya tuh agak-agak kesel-kesel gimana ya, tahan-tahan aja ya, gengs ya. Karena kalau dari kemarin kita bahas cerita-cerita macam Dracin sama FTV gitu ya. Jadi kita udah bilang cerita kali ini tuh beberapa film India banget yang memang kadang suka konyol gitu sampai kita kayak hah banget gitu dengernya. Macam ini polisinya kayak main-main menangani sebuah kasus. Ya pokoknya saat itu Suster Abaya tuh langsung dinyatakan kecelakaan aja dengan alasan tadi tuh ngantuk pagi-pagi nimba air di sumur terus jatuh. Tanpa dicek lagi atau diinvestigasi lebih lanjut. Definisi polisi India kayak di film-film India makanya. Tapi si polisi Agustin tadi tuh ini semacam menjadi kayak peran polisi baiknya. Dimana saat petugas lain berkesimpulan seperti tadi tuh, si polisi Agustin kayak mikir, kayaknya enggak deh. Soalnya keadaan dapurnya tuh janggal. Kayak ngapain juga Suster Abaya nimba air padahal di wastafel mah ada air, tinggal nyalain keran aja udah kelar. Jadi sumur itu memang diperuntukkan kalau harus sampai nimba tuh untuk nyuci. Nah berarti kan kalau begitu Suster Abaya mau nyuci gitu pagi-pagi, tapi nggak terlihat dia membawa pakaian kotor atau segala macam buat dicuci, nggak ditemukan apa-apa kan di sekitar situ. Dan kenapa juga sendalnya sampai lepas sebelah gitu? Mau nyuci kok sendalnya lepas sebelah, satu di dapur, air wastafel kagak dimatiin, botol minum tumpah. Lah itu mah sus banget. Kok nggak ditindaklanjuti gitu, nggak dicari tahu lebih lanjut, dibilangnya jatuh pagi-pagi gara-gara ngantuk. Itu polisinya pada malas kerjanya dikin biar case close apa bagaimana sih, kan kesel ya. Tapi karena tadi yang awal datang adalah si polisi Agustin, jadi dia tetap meminta untuk melakukan otopsi terhadap Suster Abaya. Dimana hasil pemeriksaannya memang didapati kalau ada beberapa luka robek di bagian kepala belakang dan punggungnya juga. Namun yang paling mencurigakan adalah ada luka di bagian intim dan bokongnya gitu, seperti orang habis diperkaos. Jelas hal ini berarti kan nggak sesimpel dia jatuh ke sumur karena ngantuk doang dong. Melainkan sepertinya ada yang sengaja memasukkan Suster Abaya ke dalam sumur setelah memperkaosnya. Namun masalahnya kalian ngeh nggak kalau di tempat itu kan adalah asrama biarawati yang isinya mah wanita semua lah. Kalau begitu siapa memperkaos sesama biarawati? Lanjut ya. Saat proses investigasi nih, tentunya TKP kejadian itu kan difoto-foto ya, termasuk keadaan dari Suster Abaya sendiri. Nah, orang yang ngefoto atau si fotografer dari kepolisian itu melihat ada bekas cakaran di kedua sisi lehernya Suster Abaya. Tapi hal itu tidak dimasukkan ke dalam laporan otopsi sama polisi yang nulis laporannya. Yang mana kan hal seperti itu harusnya kelihatan mata loh, ini loh bukan bagian di dalam tubuh ya. Jadi tulislah sebagai bahan untuk penyelidikan. Itu luka cakarnya karena apa? Kenapa? Dari mana? Jadi di dalam kepolisian
kepolisiannya sendiri tuh seperti ada dua kubu, gengs. Kubu yang memang serius mau menangani kasus ini karena memang dirasa janggal, sama kubu yang kayak, ini kok main-main banget polisinya, atau mungkin malah sengaja memang ingin menutupi kasus ini. Nah, maka dari itu, kubu kepolisian yang serius nih, termasuk polisi Agustin ya, yang karena merasa di dalam instansinya nih mungkin ada oknum-oknum yang nggak becus, akhirnya dia minta tolong ke tim investigasi kriminal khusus dari kepolisian pusat. Jadi minta bantuan ke pusat lah, dari sebelumnya kan hanya ditangani oleh kepolisian daerah setempat aja. Namun meskipun begitu, ternyata prosesnya tetap aja alot, gengs. Dimana tim investigasi kriminal khusus yang dari pusat itu dikirakan bisa lebih diharapkan gitu, karena ya kalau dari pusat mungkin lebih terkenal, profesional, lebih berpengalaman, lebih satset atau gimana gitu kan. Apalagi memang sudah tim khusus investigasi kriminal cenah. Tapi mereka melakukan investigasi itu lama banget, hampir sekitar 9 bulan. Yang ujung-ujungnya mereka menyimpulkan kalau Suster Abaya ini bundir dengan sengaja nyebur ke sungai. La ilaha illallah. Tepok jidatnya kalian. Kayak lebih halu lagi, ini lebih dagelang dari pernyataan sebelumnya. Yang pertama kan dibilang kecebur gara-gara liar gitu, baru bangun tidur nimba air, nggak tahu buat apaan tapi nimbanya ya. Padahal nyalain keran wastafel juga bisa. Makanya dari situ kubu polisi yang serius ini merasa pernyataan tersebut tuh nggak masuk akal dan minta bantuan lah ke pusat buat nyelidikin. Dari pusat malah menyimpulkan kalau semua ini karena bundir. Ngapain orang bundir nyalain keran wastafel kagak dimatiin, botol minum jatuh, sendal copot sebelah. Baru-baru kayak nonton film India nih, makanya kalian pernah nonton nggak ada film India nih cewek gitu kan pakai selendang, terus selendangnya tuh keputut tuh kelilit kipas angin jadi kecekek gitu, yang padahal kan bisa dia lepasin sendiri tapi jadinya dramatis. Ya sekonyol itu, makanya babar kayak di film-film udah nih ceritanya. Di sisi lain, keluarga dari Suster Abaya juga jadi gregetan. Mereka yakin kalau anak ini nggak mungkin bundir. Dan seperti kasus-kasus serupa ya, pihak keluarga juga tentunya berusaha mendapatkan keadilan dengan demo segala macam agar suaranya terdengar. Karena takutnya kasus ini tuh lambat laun akan ditutup gitu kalau putusannya Suster Abaya bundir. Ya kalau keputusannya begitu mau ngusut apa kan berarti nggak ada pelakunya. Nah dari situ ada seorang aktivis nih bernama Jomon Puten Purakal yang merasa kalau kejadian dari kematian Suster Abaya ini tuh memang sangat janggal. Dan pastilah sepertinya ini adalah kasus pembunuhan bukan kasus bundir. Ya akhirnya Jomon ini tuh berusaha membantu keluarga Abaya dengan bersama-sama menggelar demo dan membuat petisi agar kasusnya jangan sampai ditutup dan benar-benar diusut tuntas. Namun masalahnya Jomon ini bilang ke ayahnya Abaya kalau sepertinya memang dari pihak polisinya sendiri nih yang ingin menutup-nutupi kasus ini. Yang berarti jangan-jangan ada pihak-pihak di belakang membayar polisi ini untuk menutupi kasus ini. Kalau begitu kan berarti ini pihak-pihaknya cukup berbahaya atau berkuasa kali ya. Ya soalnya memang bukan hal umum kalau kepolisian India itu terkenal bisa disogok dan korupsinya juga ampun-ampunan gengs, kayak di India kan, kita ngomongin polisi India emangnya. Maka dari itu, karena memang merasa nggak bisa diharapkan 100% nih kepolisian sana, ya dari dalam instansinya aja terbagi dua kubu tadi kan, yang jujur sama yang mencurigakan, makanya Jomon sama keluarganya Suster Abaya ini melakukan penyelidikan independen. Sampai akhirnya mereka ini mendapatkan seorang saksi bernama Aditya Raju. Tapi lagi-lagi ini kita selalu ulang-ulang ya, karena ceritanya ini macam kayak film India, jadi banyak plot twist dan hal-hal yang membuat kita terheran-heran. Dimana si Raju ini tuh adalah pencuri gengs yang pada malam kejadian atau di tanggal 26 ya. Soalnya kan tadi Suster Abaya ini bangunnya di jam 3 pagi tanggal 27. Nah, dari malam tanggal 26 ke 27-nya itu, si Raju kebetulan masuk ke dalam biara melalui tangga monyet untuk ke rooftop ke atas genteng. Tahu kan kalian akses tangga dari luar tuh yang biasanya disebut tangga monyet buat ke atas genteng ya, benerin genteng atau ke akses toren gitu ya. Dimana si Raju ke atas sana tuh buat nyuri beberapa komponen dari penangkal petir yang memang ada di atas genteng. Lagi-lagi ini part kesekian yang kita bilang ini kayak film India. Ya kok bisa-bisanya maksudnya ya. Ada maling di malam kejadian itu kan kayak kebetulan yang terlalu kebetulan. Apalagi si malingnya ini mencuri hal yang absurd, gengs. Macam kayak orang-orang yang suka ngambil besi-besi di jalan, kursi besi diangkut, pagar besi dipretelin gitu kan. Dia ngambil penangkal petir. Kayak apa kabar dunia? Jeger! Tapi ternyata Raju mengakui kalau dia emang udah beberapa kali melakukan hal itu. Jadi penangkal petirnya kan ada banyak ya, namanya asrama kan gede soalnya kan tersebar kayak beberapa penjuru. Jadi tiap malam dia kayak ngambil satu, malam selanjutnya ngambil satu gitu ya. Tapi di malam kejadian di tanggal 26 ke 27-nya itu, lagi-lagi secara kebetulan waktu dia mau maling nih, dia melihat ada dua pria lain yang juga lagi mengendap-endap di dalam asrama. Ya soalnya kan posisinya dia lagi di atas genteng ya, jadi bisa ngelihat keseluruhan di sekitar asrama tuh. Yang awalnya dia kira
ada maling lainnya gitu ya. Tapi ternyata si Raju mengenali satu dari dua pria itu. Yang mana satunya itu adalah Pastor Thomas Kotor namanya. Yang bikin Raju bingung di sini adalah meskipun sebenarnya memang sangat memungkinkan seorang pastor ke asrama biarawati yang isinya cewek-cewek. Ya mungkin aja kan ada keperluan tertentu, apalagi menemui suster kepala di sana begitu kan mendiskusikan hal ini dan itu. Tapi masalahnya ini kan tengah malam ngapain dan gerak-geriknya kayak mengendap-endap juga. Walaupun sus banget dan sangat mencurigakan ya, tapi kan di situ posisinya Raju lagi maling juga tuh. Jadi dia kayak ya udahlah mending dia urusannya sendiri aja, bodo amat. Tapi setelahnya ternyata kan ada kasus suster Abaya ini mencuat dan pelakunya juga nggak ketemu-ketemu, malah dikatakan suster Abaya ini bundir. Padahal dari hasil visum ada luka di bagian intim sebagai korban pemerkosaan. Dimana di dalam asrama itu isinya cewek-cewek semua dan kok secara kebetulan di malam kejadian si Raju melihat ada dua pria masuk mengendap-endap. Kayak nyambung banget nih semuanya nih. Makanya jangan-jangan Raju berpikiran dua orang itu yang salah satunya adalah si pastor, pelakunya gengs. Kan begitu ya bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi lagi-lagi kepolisian India membuat gebrakan baru. Di mana saat Jomon dan keluarga Abaya mengantarkan si Raju buat memberikan kesaksiannya, lah si Rajunya malah ditahan dengan tuduhan, ya udah berarti lu ngaku maling kan? Padahal nggak ada yang buat laporan kemalingan juga. Tapi kan memang si Raju ini bilang dia melihat dua pria tadi pas lagi maling di atas genteng. Apa kabar dunia? Jadilah si Raju di penjara dan nggak bisa ditemuin lagi oleh si Jomon selama 2 bulan. Ya karena sebenarnya ini kan kasus maling receh ya. Jadi hukumannya tuh tahanannya memang selama 2 bulan aja. Tapi pas keluar si Raju udah babak belur. Dimana dia cerita ke Jomon kalau di dalam tahanan dia setiap hari tuh disiksa sama polisi buat ngaku kalau dia adalah pelaku pembunuhan dari suster Abaya. Ya karena Raju merasa dia bukan pelakunya, dia nggak mau lah sampai-sampai walaupun dia ditawari sejumlah uang katanya biar mau ngaku gitu ya. Tetap aja ditolak sama si Raju. Karena Raju sendiri yang seorang maling nih merasa polisi India kagak bisa dipercaya. Yang ada ntar kalau Raju ngaku gitu kan demi duit nih misalkan, dia dipenjaranya seumur hidup atau bahkan dapat hukuman mati yang ujung-ujungnya ya buat apaan itu duitnya? Pasti semua hanya jebakan polisi aja. Nah tapi kan dari sini berarti makin kelihatan anehnya ya kalau polisi sana memang sengaja mau menutupi kasus ini sampai mau ngebayar si Raju tuh perkara dia adalah saksi kunci. Makanya Jomon sebagai aktivis ini terus berisik menyuarakan kebenarannya yang akibatnya viral. Masyarakat jadi makin mendesak kepolisian India yang dirasa kok jelek banget sih ini kinerjanya bagaimana sih. Dari situ akhirnya CBI turun tangan gengs. Jadi CBI itu tuh macam FBI-nya India lah yang pastinya beda instansi dengan kepolisian. Jadi diharapkannya lagi tuh akan lebih kredibel dan dapat diandalkan. Tapi ternyata Sami mawon cenah. Malahan ketua dari tim CBI yang menangani kasus ini tuh mengundurkan diri gengs. Dan setelahnya nggak ada yang mau gantiin buat nerusin kasusnya. Akhirnya ini kasus mandek gengs sampai 13 tahun lamanya. Jadi bayangin sampai CBI aja juga pada angkat tangan. Berarti ini orang di balik kasus ini yang nggak mau terungkap bukan orang sembarangan. Nama Pastor Thomas Kotor yang sempat disebutkan sama Raju sebelumnya itu juga nggak pernah diusut, gengs. Karena keterangan Raju ini dianggap nggak bisa dipakai perkara dia maling. Pokoknya banyak hal yang benar-benar bikin emosi, gengs. Karena antara polisi ataupun CBI sepertinya ini sama-sama sudah dibungkam oleh seseorang sehingga mereka pun tidak pernah menetapkan tersangka. Atau dugaan tersangkanya tuh nggak pernah dipublish dan malah terkesan ingin menutupi kasus ini. Tapi Jomon sebagai aktivis yang merasa semua ini makin gak beres, selama bertahun-tahun itu pun dia maju tak gentar meskipun tentunya dia sendiri mendapatkan teror dari sana-sini ya. Namun untungnya dalam hal ini hakim India tuh masih eling alias masih waras gitu ngomongnya apa ya, masih bener begitu, masih bisa diharapin alias support ke Jomon. Cuman kan namanya putusan hakim berarti harus ada keterangan atau laporan dari polisi ataupun CBI dulu ya tentang kasus ini tuh bagaimana, dugaan tersangkanya siapa. Ya kalau dari dua lembaga ini tidak memberikan nama dari tersangkanya, hakim juga nggak bisa menjatuhi putusan apa-apa juga. Soalnya kalau dari polisi kan dibilang suster Abaya ini bundir. Tapi karena adanya banyak kejanggalan, dianggap ini adalah akhirnya pembunuhan, makanya CBI diputus tuh untuk turun tangan. Tapi dari CBI-nya sendiri, ketuanya pada mundur dan malah membuat laporan kalau mereka bilang nggak bisa memecahkan kasus ini. Seolah-olah kasus ini tuh ruwet banget, nggak ada petunjuk apapun. Selama 13 tahun loh. Cuma para hakim ini masih eling, mereka tuh nggak mau ketok palu untuk menutup kasus ini. Yang mereka mau ya
usut terus, bodo amat. Makanya setelah 13 tahun berjalan nih, bayangin, selama itu Jomon yang jatuhnya sebagai pihak luar ya, bukan keluarga atau kenal segala macam, dia getol banget dan setia ngawal terus loh. Di sisi lain, pihak dari CBI itu kan juga tentunya berganti-ganti terus ya dari ketua dan timnya yang menangani kasus tersebut selama 13 tahun nih. Dan akhirnya di tahun ke-13, akhirnya kayak terbentuk tim baru nih dari CBI yang dapat orang-orang yang mungkin cukup eling lah, alias akhirnya mau beneran ngusut gitu loh gengs. Dimana sekarang kita masuk ke tahun 2007 ya. Tim CBI yang baru ini menelusuri orang-orang dari keterangan Raju 13 tahun yang lalu. Yaitu ya pertama sih pasur kotor tadi tuh. Dimana kan Raju bilang ngelihat ada 2 pria nih, berarti satu lagi siapa? Pas dicari tahu ternyata si pasur kotor itu sering terlihat bersama yang namanya Pasur Josh. Pas dikasih lihat ke Raju gitu kan fotonya, oh iya benar ini nih orangnya ya, si Pasur Josh. Ya cuma malam itu kan memang si Raju kenalnya cuma ke pasur kotor doang habisnya ya. Berarti udah fix nih 2 orang yang dilihat sama Raju malam itu adalah pasur kotor sama Pasur Josh. Nah pertanyaannya, ngapain mereka berdua datang ke asrama wanita tuh malam-malam? Yang kalau ada keperluan biasanya sih memang mereka menemui si suster kepala tuh alias suster Sepi kan. Cuma balik lagi, ngapain ketemunya selarut malam itu? Emang semendesak apa sih? Ya udah akhirnya 3 orang tersebut dicoba diselidiki nih sama tim CBI yang baru tadi tuh, diinterogasi masing-masing secara terpisah. Dimana tim CBI juga menghadirkan seorang psikolog, seorang ahli yang akhirnya memberikan mereka obat gengs dengan maksud agar supaya rileks dan ngomong jujur dari alam bawah sadarnya. Ya macam-macam mungkin kayak hipnoterapi ataupun apa sih, hipnotis segala macam, tapi ini dengan medis, dengan suntikan obat. Yang semuanya itu dalam pengawasan si psikolog yang mendampingi kasus ini ya. Kalau nggak salah nama metodenya tuh narkoanalisis, yaitu teknik forensik kontroversial sebenarnya ya, ada yang setuju sama enggak ya. Karena obat yang disuntikan itu tuh masuk ke dalam kategori psikotropika atau sering disebut serum kebenaran, yang tujuannya untuk menginterogasi atau mendapatkan informasi tersembunyi dari orang tersebut secara jujur. Macam kalau orang dimabokin gitu kan, ditanya-tanya biasanya ngomongnya jujur ya. Dan benar kebuka semuanya, yang mana pelakunya? Ya mereka bertiga ya udah. Dimana pada malam hari di tanggal 26 waktu si Raju lagi maling naik ke atas atap tuh, si Pasur Jo sama Pasur Kotor tuh diam-diam masuk ke asrama wanita kan. Karena memang dia dibukain pintu sama Suster Sepi. Buat apa? Buat indahoy bertiga, gengs. Jadi Suster Sepi ini tuh ada affair sama 2 pasur tersebut. Apa kabar dunia? Nyangka nggak lu? Kurang cerita film apa ini? Ditambah lagi ya, pas masuk ke tanggal 27 tuh di jam 3 pagi, Suster Abaya kan kebangun buat belajar. Habis itu dia ke dapur kan. Nah di dapur Suster Abaya ini tanpa sengaja mergokin trio kuek-kuek ini lagi indahoyan di dapur, belum kelar-kelar dari tadi berjam-jam. Mungkin digilir kali itu Suster Sepi ya. Nah 3 orang ini nggak nyangka ada orang lain di jam segitu datang ke dapur. Ya kan jatuhnya udah kepergok, udah telanjur. Suster Sepi ini langsung memukul kepalanya Suster Abaya 3 kali sampai Suster Abaya pingsan. Pokoknya semuanya panik karena takut skandal mereka akan terbongkar. Makanya mereka langsung berpikir mau membungkam Suster Abaya ini. Setelah Suster Abaya udah pingsan nih, mereka tadinya sempat berencana mau melempar Suster Abaya dari atas genteng yang membuat seolah-olah kayak luncat begitu ya. Tapi untuk membawa tubuh orang ke atas genteng dengan tangga monyet itu kan repot ya. Berarti kan pasti harus digendong, yang salah-salah kalau keberatan yang gendong juga bisa ikut jatuh ntar. Jadi akhirnya diputuskan untuk dibuang ke sumur aja yang lebih mudah. Dan gilanya lagi, ini emang dasar gesek ceritanya ya. Sebelum dibuang ke sumur tuh, Suster Abaya dilecehkan dulu oleh 2 pasur tadi. Apa kabar dunia? Jadi belum kelar, belum selesai, belum puas dengan Suster Sepi. Nah semua keterangan dari 3 pelaku ini yang lagi dalam pengaruh obat tuh, itu direkam gengs pas lagi ditanya-tanya diinterogasi. Tapi di tahun 2007 itu, format rekamannya kan masih dalam bentuk CD, tahu nggak yang bulat tuh? Yo, anak gaji banget sih lu kagak tahu CD. Belum ada USB dulu, pakai CD tuh, bentukannya bulat cena. Kalau baret-baret, ya rusak, kagak bisa diputer. Pokoknya akhirnya CD rekaman itu dikirimlah ke pengadilan untuk bukti yang jelas-jelas berarti kan udah valid nih. Pengakuannya langsung dari pelakunya itu. Tapi tahu-tahu CD-nya pas dilihat sama pengadilan udah full baret sampai kagak bisa diputer. Ada yang rusakin, la ilaha illallah. Akhirnya si psikolog yang nyuntikin obat dan dampingin dalam proses investigasi tadi dipanggil dong sebagai saksi karena kan CD-nya nggak bisa diputer. Tapi si psikolognya itu
menghilang, gengs. Apa kabar dunia? Banyak banget dramanya ya, jujur. Nggak tahu dia lari kabur gitu, mungkin takut atau gimana, atau memang sengaja dihilangkan. Namun di lain sisi kan berarti ini lama-lama sangat terlihat terang benderang kalau kasus ini tuh bener-bener dihalang-halangi oleh oknum-oknum yang memang nggak mau semua ini terbongkar dong. Dan pihak pengadilan juga gergetan banget ya. Akhirnya CD rusak itu tuh diberikan ke CDAC atau Center for Development of Advanced Computing. Itu tuh semacam organisasi riset dan pengembangan punya pemerintah India yang memang fokus pada bidang teknologi informasi, elektronika, dan seputaran tentang data-data digitalisasi lah. Yang diharapkan CD Barrett itu datanya masih bisa diselamatkan. Pokoknya waktu itu pihak CDAC sendiri tuh meminta waktu 10 hari lah untuk mencoba memperbaikinya. Namun tiba-tiba nih sebelum 10 hari dan diserahkan kembali ke pengadilan itu data dari CD-nya, isi video dari CD tersebut tuh udah ditayangin di TV lokal, gengs. Jadi semacam kayak ada hackers yang mungkin membajak siaran TV nasional di India dan memutarkan rekaman dari CD tersebut yang berisi pernyataan dari 3 pelaku tadi pas dihipnotis. Bukan hipnotis juga sih ya, paham kan kalian maksudnya, yang dikasih obat biar rileks dan jujur. Ya udah nggak bisa ngelak ataupun nggak bisa ditutup-tutupi lagi. Secara videonya itu memperlihatkan pelaku yang ngomong sendiri gitu kan, dan ditonton sama seluruh warga India. Shocked. Zaman itu belum bisa ngeles kalau video tersebut adalah AI ya. Namun pertanyaannya, siapa yang ngehack dan memutarkan video tersebut di televisi itu tidak diketahui. Cuma ya konspirasinya banyak sih. Namun dari sekian banyak konspirasi tersebut, yang paling mungkin adalah ya pihak tim dari CDIC sendiri, di mana mereka mungkin merasa muak ya sama kasus ini yang nggak kelar-kelar bertahun-tahun karena banyak oknum-oknum jahat yang mencoba membungkam hukum. Makanya saat ada bukti dari CD itu di tangan mereka dan mereka bisa benerin datanya, ditambah basic mereka kan juga seputaran IT dan segala macam ya, maksudnya bisa lah ngehack saluran TV. Jadi yaudah sekalian aja lah itu isinya diputar biar nggak ada celah lagi untuk bisa ditutup-tutupi. Namun ya semua itu masih dugaan ya, karena sampai sekarang memang nggak ketahuan siapa yang menghack dan nyebarin video tersebut ke televisi. Intinya dari situ ya udah langsung ketiga tersangka utama di video tersebut ditahan semua. Ya Pastor Thomas Kotor, Pastor Jose, dan Suster Sepi. Gak nyangka ternyata pelakunya adalah 3 para petinggi dari gereja dan asrama itu semua, yang mana alasannya mereka takut skandalnya terbongkar. Bener-bener apa kabar dunia udah gila. Pokoknya ketiganya didakwa atas pasal pembunuhan, pencemaran nama baik gereja, dan penghancuran barang bukti juga dengan hukuman penjara seumur hidup. Yang putusannya pokoknya dibacakan di tanggal 22 Desember 2020. Jadi total dari kejadian Suster Abaya meninggal sampai putusan hakim itu kurang lebih 28 tahun berjalan, gengs. Gokil nggak? Ya makanya ini semua kita rangkumin ya, karena bayangin selama 28 tahun kasusnya bergulir, itu banyak banget drama-drama yang terjadi. Nggak kebayang berarti kan keluarganya Abaya dan Jomon yang terus berjuang tanpa henti. Salut banget ya. Yang mana salah satu dramanya memang nih, selama proses tersebut, ayah dan ibunya Abaya tuh meninggal duluan, gengs, di tahun 2016 karena ya pastinya sakit, kepikiran, kelelahan, dan segala macam atas nanganin kasus ini. Dan salah satu dramanya memang adalah ayah sama ibunya Abaya tuh meninggal duluan, gengs, di tahun 2016 karena ya sakit, pasti karena pikiran, kelelahan, segala macam selama proses ini ya. Ya selama puluhan tahun itu kan pastinya menguras energi, pikiran, dan semuanya. Dari tahun 1992, putusan hakimnya di 2020. Jadi sayangnya memang orang tuanya Abaya nggak sempat melihat para pelakunya ini dijebloskan ke dalam penjara. Dimana setelah orang tuanya meninggal di 2016 itu, perjuangan keluarga diteruskan oleh kakak laki-lakinya si Abaya, gengs. Jadi memang sepanjang itu ceritanya. Tapi mau selama apapun kebusukan ditutupi, pasti kebenaran akan tetap menemukan jalannya. So itu majikan kasus biarawati yang sangat panjang perjalanan kasusnya hingga 28 tahun coba. Dengan plot twistnya ternyata setannya sendiri adalah oknum dari petinggi-petinggi gereja. Namun disclaimer ya, Babu minta maaf banget kalau misalkan ada salah-salah kata karena tidak maksud menjelek-jelekan agama apapun. Karena ya kasus-kasus seperti ini pasti oknum-oknum jahatnya aja kan, 3 orang aja itu ya. Selebihnya mah baik-baik, kecuali polisi tapi ya. Tapi kan polisinya polisi India. Ya cuma kita nggak nyangka aja, maksudnya ini 3 orang yang harusnya menjadi pelindung, pengayom yang namanya para pemimpin. Tapi ada gila-gilanya punya skandal asmara langsung bertiga lagi, kan bener-bener apa kabar dunia. Dan karena dari awal kasus ini tuh macam kayak cerita film ya, jadi terbongkarnya pun sekalian aja dijadikan kayak nonton film alias ditayangin di TV nasional. Ya gokil. Ya terima kasih majikan udah pernah nonton ya. Sekali lagi Babu mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk klik subscribe-nya di bawah kalau belum, dan minta untuk klik like-nya juga, minta tolong. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri dunia orang pada
kenapa misteri dunia memang sudah pada gila.